Alhamdulillah hari ini 11 November, cepatnya 11 Oktober 2025. Belanja hari ini beli di swalayan 13.900, ini 23.900. Ada jajan, sambal pecel, ikan asin, berbagai macam belanjaan hari ini. Lumayan. Jatuh. Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan. Di Jombang ini beli ikan asin 3 plastik, 1 renteng namanya, isinya 2 lembar, 2 ekor ikan kali 2, 5.000 rupiah. Kemudian ini sambal pecel masih panas, baru diproses, 4.000. Sambal pecel. Ini beli ayam setengah kilo, dada ayam setengah kilo, 16.000 setengah dada ayam. Kemudian beli roti. Ini roti satunya 2.500. Beli 4 10.000. Tapi lumayan ukurannya. Yang penting masih dimakan, dibungkus rapi. Kemudian beli ini tadi berapa ya harganya? Ini apa namanya? Esen ya, sejenis esen coklat, 5.500. Baking soda berapa tadi? 1.000. Segini 1.000 katanya. Agar-agar 2. Agar-agar kijang 3.000. Apa tadi? Oh iya, 2.300. Satunya 2.300. Kemudian plastik isi sekilo. Untuk isi sekilo plastik. Mana plastik? Berapa tadi ya? 3.500. Ya gitulah, totalnya 15.016. Camar 3.500. Beli plastik juga. Kemudian beli beras harganya masih sama. Alhamdulillah masih sama, enggak naik. Ini beli beras 2 kilo, sekilonya 13.500. beras serang. Dan beli pupuk
pupuk NPK. Ini tadi hasil, sebenarnya ini penuh, tapi tadi sudah langsung dipergunakan. Ini 3.000 rupiah. Oh, ini lagi kita juga beli plastik es 3.000 untuk bikin es batu untuk 1 gelas. Dan mentega Simas 11.000 setengah kilo. Alhamdulillah hari ini masih diberi ketetapan takdir untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan inilah sehari-hari belanjaan. Enaknya kita sudah terbiasa belanja di tempat beli beras ini, ya sudah tahu harganya dan dituliskan juga, jadi kita nggak perlu bertanya-tanya sekilo berapa, satu bungkusan berapa. Satu bungkusan itu ada yang 3 kilo, ada yang 5 kilo, 10, 25. Kita beli yang eceran sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Nah, begitu, tidak memaksakan diri. Tapi alhamdulillah hari ini masih bisa belanja. Jadi kita memulai kejujuran itu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri kita kembangkan, kita ajarkan kepada anak-anak di dalam keluarga. Dan kita tunjukkan dengan contoh perilaku. Misalnya, habis dari luar, anak balita main di luar pekarangan rumah. Mau masuk, ayo cuci tangan dulu, cuci tangan kaki. Zaman sekarang kan setiap rumah, apalagi di perumahan, itu di luar, di teras itu sudah tersedia keran air, sehingga bisa langsung dipakai untuk nyuci tangan, siram tanaman, berbagai macam. Di luar juga begitu, di luar yang bukan perumahan, sudah tersedia air. Kalau nggak ada, langsung masuk ke dalam kamar mandi, cuci tangan, kaki, muka, baru bermain di dalam. Nah, kita juga begitu. Anak diajak, kita juga ikut cuci tangan. Begini caranya cuci tangan, yang bersih. Dah, cuci muka, cuci kaki, ini lapnya, baru main di dalam. Jadi kita ajarkan, kita tunjukkan caranya, dan tiap hari, tiap saat, di rutin ditunjukkan cara kebersihan. Apalagi kita sholat 5 kali, wuduknya 5 kali, cuci tangan, kaki, muka 5 kali sehari. Belum lagi habis dari luar, pulang kerja, cuci tangan, kaki, muka. Apalagi kemarin pada saat COVID diajarkan begitu, disarankan seluruh warga itu kalau pulang dari luar, bagi bapak ibu yang bekerja di luar, segera cuci tangan, kaki, muka, kalau perlu ganti baju, supaya virus-virus, masa itu virus COVID, tidak terbawa masuk ke dalam rumah karena sudah dicuci tangan, kaki, muka, sampai di dalam mungkin ya sekalian mandi atau ganti baju, lebih bagus. Nah, itu masalah kebersihan. Kita tanamkan dulu ke anak. Kita tunjukkan caranya, kita sendiri juga harus ikut cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Sehingga itu menjadi kebiasaan sehari-hari bagi anak. Kalau pulang sekolah, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, ayo ingatkan. Ayo cuci tangan kaki dulu, baru masuk. Kita mengajarkan begitu. Karena kita juga menunjukkan bahwa setiap habis dari luar, berbelanja, jalan, keluar dari pekarangan, mau masuk cuci kaki, tangan, muka. Itu lebih bagus. Dan wudhu aja sudah 5 kali, mandi 2 kali, 7 kali sehari. Belum lagi yang lain-lain, habis pulang sekolah, habis bermain, di dalam rumah, habis main apa, kumpulkan mainan, udah selesai semua, sudah.
ayo cuci kaki, cuci tangan, bersihkan tangan habis bermain walaupun di dalam rumah. Mau makan sesuatu, mau tidur, sikat gigi dulu sebelum tidur. Habis makan yang manis-manis diajari sikat gigi. Sejak kecil diajari, mandi masih bayi, duduk di dalam baskom, bak mandinya, kasih sikat yang kecil. Kadang bukan giginya yang disikat, tapi baskomnya. Nah, kita tunjukkan sini pegangin tangannya. Nih, dipegangin ya. Sikatnya ke sini, bukan ke baskom, tapi ke gigi. Nih, coba lihat nih. Nah, seperti itu. Kita ajarkan terus. Kebersihan, cuci muka, kaki tangan, mandi, sikat gigi. Jadi kita mulai dari hal yang kecil-kecil kita tunjukkan. Dengan penuh kasih sayang, kadang dia ngambek, kadang dia nangis, kadang nggak mau. Segala macam bisa saja terjadi. Tapi kasih sayang kita, kesabaran kita, karena anak 0 sampai 12 tahun itu masa-masa yang paling penting dalam perkembangannya yang akan dia ingat terus. Itu masa yang paling apa kalau orang sekarang nama perkembangannya ya, perkembangan yang paling utama itu ya di dalam keluarga. Pendidikan pertama dan utama itu di dalam keluarga. Makanya kita memberikan contoh-contohnya kepada anak. Contoh tentang kebersihan kulit, kebersihan gigi, kulit cuci tangan, mandi, cuci muka, gigi disikat. Zaman sekarang katanya kalau keluar pakai sunscreen, kalau enggak juga wajahnya totol hitam itu, macam-macam. Yang jelas intinya dicuci bersih. Mau dikasih sabun wajah, facial atau sunscreen, itu semua sesuai kemampuan. Tapi intinya adalah dibersihkan. Mau cuci muka sekalian mandi atau apapun. Itulah yang nanti akan diingat oleh anak-anak kita. Setiap kali masuk rumah, selalu mampir di keran, di sumber air untuk cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, baru melaksanakan yang lain. Menjadikan sebuah kebiasaan. Jadi seolah-olah masuk rumah kalau belum cuci tangan, belum cuci kaki, itu rasanya ada yang kurang. Kenapa? Karena sudah menjadi refleks, kebiasaan, tradisi. Kalau sudah datang dari luar rumah, harus langsung ke sumber air untuk kebersihan, cuci tangan, kaki. Itu yang harus kita sampaikan. Ya, semoga menjadi kebiasaan. Tapi dengan penuh kasih sayang, dengan kejujuran kita juga harus melakukan hal yang seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kejujuran kita biasakan dari diri sendiri, keluarga, dan kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Nah, semoga di dalam melalui video ini bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia. Tapi bagi saya hanya menjalankan, melaksanakan ketetapan Allah, melaksanakan takdirnya. Ditonton orangnya saya terima, tidak ditonton saya terima, di subscribe, like, komen, apapun yang terjadi terhadap video saya, semuanya saya serahkan hasilnya kepada Allah. Apapun itu, terserah engkau ya Allah. Ketetapanku hari ini, takdirku hari ini adalah membuat video tentang belanja hari ini dengan menyampaikan informasi tentang kejujuran. Bagaimana caranya? Dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun perbuatan kita,
dan Allah membalasnya. Pasti, tidak hari ini tapi pasti di akhir. Hari ini pun kita pasti dibalas perbuatan kebaikan ataupun kejahatan, yang benar ataupun yang salah, pasti mendapatkan balasannya di bumi ini. Tapi kita tidak tahu dari siapa dibalas, kepada siapa dibalas, dan bagaimana caranya, kapan waktunya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang akhir di kehidupan kedua nanti, pasti kalau nggak surga, ya neraka. Langsung balasan dari Allah bisa kita lihat dan kita rasakan nikmatnya, atau kita rasakan siksanya, sakitnya. Kalau dapat neraka ya sakit, penyesalan. Kalau dapat surga, fasilitas menyenangkan. Tapi selama hidup di bumi kita tidak tahu dari siapa yang memberikan akibat amal kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Kita terima kebaikannya dari orang lain, tapi tidak tahu kapan Allah memberikannya melalui siapa dan kepada siapa. Apa kepada saya atau kepada pasangan atau kepada anak keturunan kita hari ini, besok, lusa, tahun depan, nggak tahu. Tapi pasti Allah melipat gandakan kebaikan dan kebenaran. Bahkan selama kita masih hidup di bumi atau mungkin selanjutnya setelah kita meninggal oleh anak keturunan kita. Oke, mari kita biasakan untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri sendiri, dalam keluarga, dengan tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, kepasrahan, menyembah hanya kepada Allah secara totalitas. Salam.